Rio pergi lagi ke rumah tempat dia dan Alana terjebak. Dia tidak menyelinap, tapi dia menyamar sebagai teknisi untuk memperbaiki listrik di rumah itu yang sebelumnya sudah dikacaukan Dion. Semua sudah diperiksa Tuan, tapi tidak ada masalah. Hanya ruangan yang satu itu yang belum diperiksa. Lapor si penjaga pada tuannya. Si tuan melarang siapapun masuk ruangan itu. Bahkan dia memasang infrared sebagai perangkap. Ada banyak rahasia kekayaan dan pergerakannya yang dia simpan di ruangan itu. Si tuan menelisik Rio dari kepala sampai kaki dan menyuruh Rio membuka sarung tangan yang dipakainya. Si tuan ingin memeriksa tangan Rio. Banyak orang, bahkan Intel yang menyamar sebagai cleaning service atau pekerja kasar juga sebagai teknisi. Pekerja-pekerja kasar itu harusnya punya tangan yang kasar juga, bukan? Tapi banyak penyamar lupa akan hal ini. Si tuan ingin memeriksa tangan Rio. Tapi si tuan dan penjaga terkejut melihat luka bakar di tangan itu. Tangan Rio sangat kasar dan ada luka bakar yang menjijikkan. Si tuan akhirnya menyuruh Rio masuk dan memeriksa ruangan itu. Tentu saja si tuan dan si penjaga tetap memperhatikan Rio. Tidak ingin ada gerakan apapun yang bisa lolos. Setelah selesai, Rio membereskan alat-alatnya saat seseorang masuk. Dan orang itu ternyata Pedro. Rio terkejut dan agak panik. Dia pernah menyamar jadi anak buah bayaran Pedro saat menyelidiki Pedro. Saat itulah dia menyelamatkan Dion yang diculik Pedro. Rio sangat kenal suara ataupun wajah asli Pedro. Rio menahan diri supaya terlihat biasa. Dia memberesi alat-alatnya dengan tidak buru-buru. Tentu saja tujuannya supaya bisa sambil menguping. "Hei kau, cepat pergi. Bayaranmu ambil di pos depan," teriak si penjaga sambil agak menyeret Rio. Tapi hal itu menguntungkan Rio. Rio pura-pura terhuyung dan menjatuhkan tas alat-alatnya yang belum sempat dia tutup tadi. Alat-alatnya jatuh berantakan di ruangan itu. "Pelan-pelan, kalau alat-alat saya rusak, saya tidak bisa bekerja. Apa kau akan menggantinya?" keluh Rio pada si penjaga. "Bantu dia beresin alat-alatnya, cepat," perintah si tuan pada si penjaga sambil memelototinya. Setelah itu, Rio pergi. Rio naik taksi yang disetop oleh si penjaga dan pergi, tapi dia hanya berputar dan turun ke hotel tempat dia mengawasi. Rio tersenyum. Dia lumayan berhasil. Tidak ada yang melihat Rio menempelkan kamera di bagian-bagian tertentu rumah itu. Di tempat yang dia periksa listriknya. Dia juga menaruh kamera dan penyadap suara di ruangan khusus yang ada infrarednya. Rio membuka laptopnya ingin memeriksa apakah pekerjaannya bisa tersambung. Begitu juga Dion. Semua alat yang dipasangnya berfungsi dengan baik. Tadi itu Rio tak menyangka kalau Pedro akan datang. Betapa ingin dia meringkus orang itu. Tapi tentu saja itu tak ada gunanya. Dengan tidak bertindak apa-apa pada Pedro justru sangat menguntungkan. Sekarang Rio tahu dan menjadi yakin kalau benar adanya Pedro hanya kaki tangan. Apa si tuan di rumah itu bosnya Pedro dan merupakan dalangnya? Rio masih perlu mencari tahu dan memastikan hal itu. Dia menutup laptopnya dan menelpon Alana. Malamnya Rio dan Alana bertemu di kamar Dion. "Jadi benar orang yang di rumah tempat kita terjebak itu adalah Hans, teman Tante Mika? Sepertinya dia bukan orang sembarangan. Rumah itu mewah walau seperti tak ada yang tinggal di sana. Dia juga memasang infrared. Artinya ada barang yang sangat dia lindungi di rumah itu. Apa dia yang memberi perintah pada Pedro?" tanya Rio. Dedek juga kaget saat melihat opa itu yang masuk waktu Mami dan Om terjebak di sana. "Apa Oma tidak dalam bahaya?" tanya Dion. "Sebaiknya kau memberitahu Tante Mika tentang orang itu,"
ujar Rio pada Alana. Kita belum punya bukti, bisa saja mama gak percaya. Lagi pula jangan membuat mama cemas. Lebih baik biarkan seolah-olah kita belum tahu tentang Hans sampai kita punya bukti, balas Alana. Asetku, apa orang yang bernama Hans itu yang mengambilnya juga? Tanya Rio. Kau mengurus asetmu terus, kau takut miskin ya? Ledek Alana. Hei Nyonya, kau menghinaku, meremehkanku. Bukan begitu. Aku bisa tidur di mana saja, bisa cari makan sendiri. Tapi ada 1.000 lebih karyawanku. Bagaimana nasib mereka juga keluarganya? Kau tahu, itu yang kupikirkan. 2 hari lagi mereka harus gajian. Aku tak punya cukup uang untuk menutupi gaji itu. Keluh Rio. Kau ini ternyata laki-laki tulang lunak. Ledek Alana lagi. Rio menjadi gusar mendengarnya. Kau tidak ada di posisiku. Perusahaanmu lagi di puncak sekarang. Kau tidak merasakan beban yang kutanggung. Gerutu Rio. Makanya kau itu perlu hati-hati dan jangan gegabah. Ikuti kata-kataku. Kalau kau tidak hati-hati, kau akan bangkrut beneran, kata Alana dan keluar dari kamar Dion. Rio sangat jengkel. Dia pulang ke rumahnya dan bekerja sepanjang malam, bahkan sampai lupa makan. Tito si asisten menjadi khawatir. Saat subuh baru tuannya itu tidur. 3, 2, 1. Besoknya saat Rio bangun, Tito sudah ada di kamarnya. Selamat pagi Tuan, syukurlah Tuan berhasil. Semua karyawan senang dan berterima kasih pada Tuan, kata Tito membuat Rio bingung. Mereka senang dan berterima kasih padaku, padahal besok belum tentu bisa menerima gaji, ujar Rio jengkel. Loh, pagi ini mereka sudah menerima gaji Tuan, Tito jadi bingung. Rio melompat dari tempat tidur mendengar itu. Apa katamu? Kepala keuangan semalam menerima invoice dan uangnya. Dan pagi ini langsung membayar gaji semuanya. Kok bisa Tuan gak tahu? Ini bukti dari kepala keuangan Tuan, kata Tito. Rio menyambar kertas di tangan Tito lalu langsung menelpon Dion. Tidak Om, aset Om belum balik, jawab Dion. Rio bingung, siapa yang membantunya? Apa Alana? Kamu yang mengirim uangnya? Tanya Rio langsung saat Alana mengangkat teleponnya. Iya, telingaku budek mendengar keluhanmu. Sekarang masalahnya beres kan? Aku banyak kerja, jangan menggangguku, kata Alana dan menutup telepon Rio. Rio menelpon lagi, tapi handphone Alana tidak aktif. Rio bergegas ke gedung Dirgantara Company. Alana sedang meeting dengan Alan dan 4 sahabat. Mereka berhenti bicara saat Rio masuk. Halo semua, maaf mengganggu kalian. Aku ada keperluan mendesak dengan direktur kalian. Hei Nyonya, aku harus menandatangani surat hutangku padamu. Setelah itu, aku akan pergi, kata Rio pada Alana. Hutang? Hutang apa? Tanya Alana. Yang tadi aku bicarakan di telepon, berapa banyak? Aku akan membayarnya secepat mungkin, ujar Rio lagi. Oh itu, kau lihat ini, kata Alana menunjuk laptopnya. Rio mendekat dan beberapa saat kemudian alisnya terangkat tinggi. Aku tak mengerti, kata Rio. Alana mengetik di laptop. Dasar bodoh, itu kan uangmu. Sekarang pergilah, jangan mengganggu pekerjaanku. Kalau kau tidak segera pergi sekarang, aku akan mengambil semua asetmu selamanya. Pergilah dan jangan protes. Aku tak mau para lelaki di ruang ini berprasangka negatif. Alana menatap Rio. Rio bingung dan belum mengerti, tapi hanya bisa mengangguk-angguk seperti beo sambil berjalan pergi. Dia benar-benar bingung dan linglung. Dia tak berhutang? Itu uangnya. Uang apa? Tapi linglungnya Rio langsung hilang saat matanya menangkap bayang beberapa orang yang bersetelan jas berjalan di lobi. Salah satu di antara orang-orang itu adalah Pedro. Ini lobi Dirgantara Company. Pedro datang ke sini? Rio yang sebagai raka berpaling cepat supaya Pedro tidak mengenalinya. Dia mengirim pesan pada Alana. Pedro here, lobi. Lalu Rio buru-buru ke kamar mandi
memakai topeng lain, dan mengikuti Pedro. Setelah menerima pesan Rio, Alana mengaktifkan CCTV cadangan di laptopnya. Pedro ada di sini, mungkin dia akan menemuiku. Sebaiknya kita jangan bersama. Aku akan ke ruang khusus. Kalian tolong hati-hati, kata Alana, tapi sejenak kemudian dia berhenti. Ada apa? Tanya Alan. Ini kantorku, kenapa aku harus menghindar? Kalian, kembalilah ke ruangan masing-masing. Aku tetap akan di sini, kata Alana, dan dia ke kamar memakai topeng serta wig. Tak lama kemudian, salah satu asistennya mengantar rombongan itu masuk ke ruangan direktur utama. Alana menatap sekilas orang-orang itu. Dia mencari sosok Pedro. Dia belum pernah melihat apalagi bertemu langsung dengan Pedro. Jadi dia hanya bisa mengira-ngira. Tapi salah satu dari orang-orang itu mirip dengan orang yang ada di foto yang dulu dikirim Henry, si karyawan di toko elektronik. Foto pria berkacamata hitam yang memakai tongkat. Orang itu ada di hadapan Alana sekarang. Selamat siang tuan-tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Ibu direktur sedang tugas lapangan, saya sekretarisnya, kata Alana tersenyum. 5 orang laki-laki itu tak berkedip menatap gadis yang sangat cantik di depan mereka. Meet me like you did before, touch me once again,